istri menemui Nabi Muhammad. Rasulullah, aku ingin bertanya tentang kewajiban memenuhi hasrat seksual suami. Apa pertanyaanmu? Apakah aku berhak menolak permintaan suami untuk jima? Jika suamimu ingin bersetubuh denganmu, kau seharusnya tidak menolak permintaannya. Nah, peraturan ini dalam Islam memang ada ya. Ada ayatnya bahwa si istri tidak boleh menolak di saat suami ingin berhubungan intim. Itu bukan hal yang tanpa alasan. Kenapa dalam Islam ditekankan seorang istri wajib melayani suami dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun itu seperti apa? Misalkan dia hatinya lagi kesel sama suaminya, lagi benci, lagi tidak puas, lagi marah, lagi banyak hal, lagi kecewa, itu pun tetap dia harus bisa melayani. Kadang gini, kenapa ini dalam Islam mesti ditekankan? Karena pada kenyataannya banyak perempuan yang terkadang tidak mau berhubungan dengan suaminya pada saat dia hatinya tuh sedang tidak baik-baik saja. Misalkan dia sedang bermasalah dengan keluarga si suami, dengan si suami tersebut, dengan misalkan lagi ribut sama tetangga atau apapun. Perempuan itu memang pada dasarnya tidak berhubungan badan selama 4 bulan saja dia kuat. Tapi kalau laki-laki kan dia tidak kuat, dia membutuhkan itu. Kenapa dalam Islam ditekankan? Ibaratnya dalam Al-Quran hal itu ditekankan untuk istri tetap melayani suami. Karena apa? Itu untuk menjaga hubungan. Karena saat kita memiliki suatu masalah, terus ibaratnya saat suami menginginkan istrinya, terus dia tidak melayani, masalah itu malah akan semakin besar. Jadi di situ tidak ada yang namanya saling ibaratnya berniat menenangkan ya. Laki-laki jika dia punya masalah di luar, jika dia stres, jika dia pusing, apalagi dia untuk memberikan dirinya ketenangan batin, itu sebagian dari mereka ada yang memang membutuhkan berhubungan. Jika istri tidak mau dalam kondisi seperti itu akan menimbulkan keributan. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena gini, apa yang sedang dirasakan suami belum tentu si istri tahu. Jadi suami yang benar gitu ya, yang mencari nafkah di luar untuk anak istri, dia pasti membutuhkan penghiburan. Sekarang gini, penghiburan laki-laki jika sudah menikah itu kepada istrinya. Bahkan andaikan suami meminta dirimu padahal kau sedang berada di atas punggung unta. Ibnu Majah, nomor 1853. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka istri tetap tidak boleh menolak. Nah gitu loh caranya anakku, di lapangan terbuka kayak gini. Di depan banyak orang, Beh. Alhamdulillah, Allah benar-benar mengerti kebutuhan pria. Dalam Islam ditekankan bahwa si istri tidak boleh menolak jika suaminya ingin berhubungan intim. Memang di situ ada sedikit keras itu Ibnu Majah, dia bilang bahkan kalau misalkan suami meminta di atas punggung unta juga ibaratnya tetap dilayani. Cuma kan itu ibaratnya hanya keras menegur wanita gitu loh, saking kerasnya bahwa ibaratnya jika suami meminta berhubungan badan itu kita harus melayaninya. Tapi bukan berarti benar-benar di punggung unta. Karena apa? Manusia yang beriman, orang Islam itu punya iman, punya adab. Dan gak mungkin lah di lapangan terbuka enak aja. Yang mau bikin? Gak mungkin. Karena apa? Dalam Islam, sehabis berhubungan badan kita pun harus mandi besar. Ya kan?
Kenapa dalam hal bercinta sampai ditekankan dalam Islam? Karena banyak perempuan yang tidak mau melayani suaminya. Giliran suaminya selingkuh, koar-koar, sedih, kesel. Oh, suami gue begini-gini lah. Situ udah layanin belum? Perintah Allah, dalam keadaan apapun kamu wajib melayani suamimu. Karena dia membutuhkan itu dalam hidupnya untuk bisa menjalani kesehariannya. Memang butuh itu, namanya manusia normal ya butuh begitu. Nah, bukan karena Allah nggak cinta atau bukan Islam karena Islam nggak benar, justru Allah itu yang menciptakan manusia. Allah tahu kebutuhan manusia, kan di situ sendiri yang kamu bilang bahwa Allah mengerti kebutuhan laki-laki. Nah, kamu ngaku itu memang kebutuhanmu kan? Ya Allah tahu, makanya wanita ditegaskan untuk mau melayani suaminya, begitu. Kenapa sampai ditegaskan? Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Saat suami sudah tidak mampu untuk mencari rezeki, saat suami sudah dalam keadaan tidak seperti biasanya, sudah tidak memberi nafkah atau banyak hal lah. Kalau laki-laki itu kan dalam mencari pekerjaan juga kadang-kadang lebih sulit daripada perempuan, karena perempuan tuh apa aja bisa gitu kan ya, kemana aja masuk kerja itu. Nah, kenapa sampai dalam Islam bahwa melayani suami itu adalah kewajiban istri, dan jika tidak melayani dia berdosa? Karena apa? Karena banyak perempuan yang kadang tidak menghargai suaminya di saat kondisi yang tidak baik. Padahal kalau misalkan kondisi suami lagi ngedrop, terus dirimu tidak mau melayani hubungan badan dengan dia, setelah tidak mau melayani, ibaratnya dia kan, si suami kurang kebahagiaannya, dia mencari penghiburan lain. Tiba-tiba ada perempuan yang lain yang menerima dia, yang menghargai dia, ya kan? Terus akhirnya dia kepincut. Setelah itu kamu marah, dibilangnya laki-laki tuh nggak bener banget, udah nggak pernah nafkahin gue, tiba-tiba selingkuh lagi sama cewek itu, kalau gitu. Setelah pergi sama orang lain kamu marah, kesel. Jadi kadang-kadang laki-laki itu memang butuh berhubungan badan, dan bila kita menerimanya dengan baik sambil kita nasihati, namanya kehidupan tuh roda berputar, kadang di atas kadang di bawah, ya kita sama-sama saling support, saling menjaga. Ibaratnya dalam kondisi susah maupun senang kita bersama-sama. Si suami dalam kondisi solid, si istri tetap melayani, bahkan tetap bisa menerima, bisa berhubungan badan, tetap mau gitu, menghargai. Karena apa? Laki-laki itu memang manusia yang punya egoisme tinggi, yang butuh dihormati, butuh dihargai. Kenapa sampai Allah itu menghendaki perempuan untuk melayani suaminya, bahkan berdosa kalau tidak melayani suaminya? Karena nanti takutnya akan menimbulkan keributan, rumah tangga yang tidak bahagia. Di situ ada anak-anak yang perlu dijaga, ada keluarga yang harus dijaga perasaannya. Lah, keras banget sih. Kenapa sampai diperintahkan begini? Karena apa? Karena memang banyak perempuan yang kalau ibaratnya nggak dikasih tahu, nggak dipaksa, itu nggak mau melayani suaminya. Jangan nyangkal omongan saya nih. Pikir-pikir atau tanya-tanya dah. Siapa yang melayani suaminya jika suaminya tuh nganggur? Siapa yang mau ditidurin suaminya jika suaminya ibaratnya nggak ngasih duit? Kalau kamu bisa, artinya kamu sudah melaksanakan perintah Allah, dan itu bagus, karena pelan-pelan nanti bisa berubah. Supaya apa? Si suamimu tidak mencari penghiburan keluar, karena dia butuh itu. Nanti kalau dia mencari penghiburan keluar terus kamu nggak terima, dalam keadaan terus kalian hubungan renggang, suami selingkuh, kamu nggak bahagia, kamu merasa dijolimi, nah kamu sendiri yang akan menderita. Itu makanya dalam Islam itu disuruhnya melayani suami. Jadi jangan berpikir negatif, berpikir positif. Itu untuk kebaikanmu. Allah itu karena sayang. Kalau nggak sayang nggak dikasih tahu begitu. Dan itu perintah, itu kewajiban. Aku tetap menolaknya. Ketika
Jika seorang istri melalui malam dengan menolak permintaan berjima dari suami di tempat tidur, maka Allah akan marah dan Dia akan mengirim malaikat-malaikat untuk mengutuki istri sampai pagi hari. Quran, Surah An-Nisa, ayat 34 menyatakan, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, laki-laki yang disebut pemimpin bagi kaum wanita. Jadi laki-laki itu memang pemimpin bagi wanita. Supaya apa? Kita sebagai wanita tuh lebih menghormati laki-laki. Karena biar bagaimanapun Islam akan mengatakan laki-laki itu pemimpin. Pada dasarnya karena Allah tahu, Allah yang menciptakan kita. Jadi laki-laki itu jiwanya tuh ingin dihormati, ingin dihargai. Dan bila mana si istri sendiri tidak menghargainya, dia akan mencari orang lain yang menghargainya. Makanya kita diingatkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kita tuh ibaratnya jangan kurang ajar lah, jangan lagi bertengkar, gila lu katanya, tai lo misalkan, atau kata-kata kasar lah gitu. Saking marahnya nggak boleh. Karena apa? Kita harus ingat Allah itu sudah mengatakan laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Artinya kita harus bisa menghormati beliau dalam keadaan apapun. Apapun dari pekerjaannya, misalkan pekerjaannya lebih rendah daripada kita, apalagi lebih tinggi dari kita. Wajib kita menghormatinya, menghargainya, supaya si laki-laki itu juga merasa bangga gitu loh, bangga, bahagia di rumah dia. Tidak perlu mencari kebanggaan, kebahagiaan di luar, karena di rumahnya sudah diterima. Nah, gitu. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain bagi wanita. Apa sih kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dibandingkan ke wanita? Dalam hal fisik, kalau laki-laki ya mungkin kalau kayak buat bangun rumah, angkat-angkat beban mereka kuat tuh kan, fisiknya laki-laki gitu. Kalau misalkan orang lagi berperang juga kan, yang lebih tenaganya lebih kuat itu laki-laki, ya kan. Laki-laki yang hebat memang mampu melebihi wanita. Lalu dalam hal berpikir juga, dalam hal diplomasi dengan orang lain juga, atau sesama negara juga, laki-laki itu lebih punya power lah gitu ya. Nah, ini predikat laki-laki sebagai suami yang disukai Allah, dan juga ini perintah yang benar-benar bagi laki-laki. Nah, jika kamu belum melakukan ini, berarti kamu belum melaksanakan Islam. Wajib dicatat. Jadi keislamanmu sudah sempurna belum gitu kan? Sudah melaksanakan benar-benar belum? Karena ayat ini, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, dari harta yang mereka miliki. Udah belum? Jangan-jangan giliran itu bini, bini gue mah minta duit mulu, duit lagi. Giliran kamu main sama cewek lain bayar, mau. Giliran sama bini nggak mau. Nah, ini contoh sebagian laki-laki yang nggak mau nikah. Giliran bercinta bayar cewek mau, giliran mau nikah takut, ngasih istri duit takut. Padahal wanita juga mau ikut bekerja kok. Kalau misalkan ini nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Nah, perhatikan ya, ingat dirimu sudah melakukan apa belum. Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, wajib dipahami dalam Islam betapa Islam itu benar-benar yang namanya mengatur umat manusia. Kenapa saya bilang bahwa dalam Islam segala sesuatu hidup kita itu sudah diatur segalanya. Ini juga perintah. Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini perintah, ingat, hati-hati.
Kenapa sih diperintahkan seperti ini? Contohnya gini ya, misalkan nih dirimu orang penting ya, jabatannya penting, suamimu. Nah, suamimu sedang pergi keluar. Terus ada yang bertamu ke rumahmu, laki-laki yang katanya kenalan suamimu. Atau misalkan temanmu sendiri. Jadi kalau kenapa dilarang ibaratnya dalam Islam itu kita disuruh untuk memelihara. Jadi menerima tamu laki-laki di rumah jika suaminya tidak ada, itu kenapa dilarang? Karena takutnya menimbulkan fitnah. Kalau kita orang biasa-biasa aja tidak mungkin ada orang yang fitnahkan, apalagi difitnah ya kan. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah jabatannya penting, ada seseorang yang ingin menjatuhkan beliau, nah itu bisa dijadikan alasan. Misalkan nih suaminya sedang pergi, terus dia nerima tamu, katanya tamu suaminya di rumahnya. Terus gimana itu kalau dia dijebak oleh orang lain? Itu kan menjadi timbul fitnah. Kamu gak bisa membela diri, kamu jelas berduaan di rumah itu sama dia, kan gitu. Nah, sebisa mungkin kalau orang menerima tamu ya memang jangan tutup pintu, karena biar orang tahu di rumah kita ngapain. Jadi orang itu mau langsung masuk juga gampang aja karena memang gak ngapa-ngapain. Tapi kalau yang serba dikunci, kalau misalkan dituduh ngapa-ngapain gimana? Jadi memang wanita kalau bagi Islam wajib memelihara diri, nggak boleh sembarangan terima tamu laki-laki ke dalam rumah karena suaminya tidak ada, kecuali ada saksi. Jadi intinya dalam Islam tuh nggak boleh berdua-dua. Misalkan ada anak, ada saudara, ada orang tua, ya nggak masalah, ada saksinya, ada yang melihat gitu kan. Intinya kita tuh sebagai istri tuh harus bisa memelihara diri walaupun tidak selalu bersama suami. Jadi harus bisa memberikan kepercayaan bahwa kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Kita tuh menghargai hubungan, menghormati dia segala macam. Wanita yang saleh tuh yang memelihara diri. Sudahkah kamu memelihara dirimu dari orang lain? Bahkan kalau yang Islamnya yang sampai jenggotan-jenggotan gitu ya, celana cingkrang, mereka lebih ekstrim lagi. Tapi saya salut, mereka tuh istri-istrinya kalau suaminya tuh punya tamu cowok ke rumahnya, itu yang bikin minum suaminya loh, istrinya di dalam rumah aja. Mereka cuman ya justru enak nggak ngapa-ngapain. Jadi keluar pun untuk memperlihatkan dirinya kepada tamu suaminya tuh tidak. Tapi kalau saya sih belum begitu banget, enggak, saya cuma maksudnya sampai segitunya gitu. Karena apa? Untuk menjaga dari fitnah. Aku tidak merasa dicintai dan dihormati sama sekali. Aku tidak merasa dicintai dan dihormati sama sekali. Aku tidak merasa dicintai dan dihormati sama sekali. Wanita ini punya keluhan ya, dia bilang saya tidak merasa dicintai dan dihormati sama sekali. Mungkin dalam rumah tangganya tidak merasa dicintai, tidak merasa dihormati. Punya orang Islam yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang mencintai Allah, yang rajin sholat, yang rajin sedekah. Insya Allah sih kalau kata saya mah nggak ada pria bejat. Jadi tidak dihargai, tidak dicintainya nih dalam hal apa? Kalau dalam hal bercinta tidak dihargainya itu seperti apa? Ada batas-batasannya. Tapi dalam kehidupan itu bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam hal yang merasa wanita tidak dihargai. Saya tahu setiap orang punya masalah, punya keadaan yang tidak sama. Dia misalkan tidak mau melayani suaminya, tidak mau ibaratnya melaksanakan
jika suaminya meminta hubungan badan karena dia merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai. Kenapa sih merasa tidak dicintai? Karena kadang-kadang mungkin kalau lagi sedang apa atau sedang bertengkar, suami sering bersikap kasar, kata-katanya tidak lembut atau apa. Terus misalkan suami yang suka membela keluarganya dibanding istrinya, itu kan tidak dihargai sih, istri tidak dicintai gitu kan. Nah, kalau permasalahannya masalah kehidupan itu sebetulnya wajib dikomunikasikan, jangan dipendam, karena rasa tidak dihargai, rasa tidak dicintai bagi setiap orang itu berbeda ya. Perasaan-perasaan sedih, terluka, setiap orang punya luka yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya masalah yang berbeda, punya rasa untuk tidak menghargai suami, merasa tidak dicintai, tidak dihargai, itu berbeda-beda dengan permasalahan yang berbeda-beda, artinya permasalahan yang tidak sama. Jadi memang ada perempuan yang kadang tidak mau melayani suami ya, tapi wanita yang soleha itu adalah yang mau melayani suami. Memang berat. Ini namanya penderitaan, namanya orang tidak mengerti apa yang menjadi luka kita, tapi saya mengerti. Maka dari itu, carilah inti masalahnya. Apa sih yang membuatmu merasa tidak dihargai? Masalahnya apa sih gitu loh, harus sedetail itu gitu loh. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu gitu loh, apa penyebab masalahnya, apa yang mesti dipertahankan, apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti dikomunikasikan, apa yang harus ibaratnya dilakukan perubahan gitu. Komunikasi itu penting. Nah, saya mengerti ya pemerintahan para wanita. Seperti apakah wanita terbaik itu? Wanita mana saja yang meninggal dunia, sedang suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. Jadi pada dasarnya Nabi Muhammad mengajar para lelaki muslim untuk mengontrol istri-istri mereka dengan ancaman neraka, kutukan Allah, dan hukuman jasmani. Pesan ini dinyatakan dengan jelas di Quran, Surah An-Nisa'a, ayat 34 dan berbagai hadits. Perhatikanlah posisimu terhadap suamimu. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. Wanita mana saja yang meminta talak, cerai, tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Alhamdulillah, Allah benar-benar mengerti kebutuhan pria. Dalam Islam sebetulnya perceraian juga tidak dianjurkan, tapi tidak dilarang. Karena apa? Di situ kan jelas dikatakan wanita yang minta bercerai itu alasannya harus jelas. Jadi makanya ada alasan kenapa sih berpisah, apakah si laki-laki ini kasar atau tidak menafkahi. Bahkan dalam Islam itu kan nafkah itu kan dalam 3 bulan ya kan. Apakah ada hal lain yang tidak bisa diselesaikan, apapun sebetulnya itu adalah komunikasi, kurang komunikasi, atau ada yang lain, atau ya itu tadi kurang saling menghargai, atau di dalamnya kurang kebahagiaan. Si wanita tidak puas dengan si suami karena berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dimengerti oleh si suami. Jadi ada yang namanya itu harus mempelajari yang namanya psikologis ya. Psikologis wanita seperti apa, psikologis laki-laki itu seperti apa. Baiknya kita mempelajari itu karena kita supaya apa? Kita harus bisa memahami karakter pasangan kita. Misalkan karakter pasangan kita visualisasika, kinestetika, atau auditorika, kita harus tahu, bahkan kita harus mengerti bahasa tubuhnya. Ya itu memang perlu pelajaran banget. Gimana ya jika ingin mempertahankan, karena kita tuh 2 orang yang berbeda, punya sifat tubuh yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dan darah lebih kuat daripada
apapun. Jadi ya disitulah jika sobat semua sekarang sedang mengalami masalah rumah tangga, pelajarilah sabar, banyak berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Apa yang menjadi jodoh kita itu adalah kehendak Allah. Tapi bagaimana cara kita untuk menerima ridho dengan apa yang Allah berikan, gitu ya. Tapi bercerai bukan berarti dilarang, kagak dilarang jika memang masalahnya sudah parah. Jadi untuk apa dipertahankan, ya kan? Kalau lebih baik berpisah ya berpisah. Cuma kenapa memang dalam Islam ini disuruh sabar dulu, ibaratnya menyelesaikan masalah. Kenapa? Takutnya kamu menyesal, takutnya kamu nggak bisa move on setelah pisah, nggak bisa melupakan dia, kamu merasa dia banyak mengecewakan, tapi setelah pisah dari kamu terus dia bahagia dengan perempuan lain, kamu menderita, merasa begini begitu. Nah, kalau kamunya bahagia jadi lebih enak ya mending. Kalau menderita itu loh yang Allah nggak mau gitu dari manusia gitu. Jadi jangan salah paham, semua itu karena Allah sayang, ya. Itu yang harus kita pahami, sayangnya Allah itu luar biasa. Setelah pertemuan dengan Nabi, sang suami berkata, Taat pada suami merupakan kewajiban istri. Suamimu adalah pemimpinmu. Jangan berontak lagi dan penuhi hakku. Oh, baiklah. Mungkin nanti di jannah ku dapat hadiah 70 malaikat berjaga. Jangan mimpi kamu. Tak ada angan-angan jorok seperti itu. Yang ada hanyalah 70 perawan bidadari bagiku. kita sering mendengar ancaman para ulama bagi muslimah yang tidak ingin dipoligami. Iya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru... Pak Ustadz ini rupanya tidak becus membaca Quran ya. Dia rupanya tidak tahu bahwa istri juga boleh poliandri sebebas mungkin di surga. Jika memang itulah yang dia inginkan. Ini ayatnya. Quran, Surah Az-Zukhruf, ayat 71. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Nah, kalau ayat ini dihubungkan dengan video dari awal sampai ke menit sekian, ya ayat ini bisa masuk sih. Terus dikatakan segala apa yang diingini oleh hati, katanya kan. Nah, kita sebagai muslim juga jangan terpancing terus jadi merasa lebih gimana, enggak juga. Nah, kita lihat dulu surat ini ayat 71 kan. Nah, kita harus lihat dulu ayat sebelumnya dan ayat setelahnya itu berkisah tentang apa. Kita lihat dulu. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari surga, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal baik kamu. Dan surga itu masuklah kamu ke dalam surga kamu dan istri-istrimu digembirakan, yaitu orang-orang yang beriman kepada kami, hai hamba-hambaku, tiada khawatiran terhadapmu pada hari itu dan tidak pula bersedih hati. Teman-teman akrab pada hari itu, kedatangan hari kiamat pada mereka, sedang mereka tidak mengetahui. Maka berselisihlah golongan yang mendapat di antara mereka, lalu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang zalim itu, yakni siksa di hati. Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembah bagi. Dan enggak katanya. Maka Isa membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu sebuah hikmat untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu selisih tentangnya dan kepada Allah.
Dan janganlah kami sekali-kali dipalingkan dari setan, sehingga setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau dari ayat tersebut, dari awal ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu menceritakan tentang sebuah perjuangan. Misalkan seseorang yang mengajak Islam, terus sudah dia mengalami penderitaan, terus misalkan orang juga yang misalkan sedang mengalami kelaparan dalam perjuangan atau apapun. Nah, Allah akan memberikan makanan di surga, diedarkan kepada mereka piring-piring. Nah, sebelum ayat 71 itu ada ayat 70. Nanti sobat belajar baca juga Quran ya, bukan ya. Di situ tuh, masuklah kamu dan istrimu ke dalam surga. Jadi bukan si suami sendiri yang masuk ke dalam surga itu, bukan si istri sendiri yang masuk ke dalam surga, dia tuh bersama dengan suaminya. Nah, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Nah, nanti sama Allah tuh digembirakan, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalam. Ya mungkin ini lebih kepada laki-laki ya, diingini oleh hati yang mungkin kalau dari laki-laki mungkin adalah menginginkan banyak wanita gitu ya, karena memang pada dasarnya laki-laki itu memang menyukai wanita, itu tidak bisa yang namanya dipungkiri. Bahkan laki-laki sukses itu membutuhkan lebih dari satu wanita. Jadi kalau di sini kan tadi ditegaskan bahwa di channel tersebut bahwa katanya apa yang diingini oleh hati, sedangkan dia sedang membuat video itu laki-laki yang bisa mendapatkan 7 bidadari, sedangkan si wanita juga bisa memiliki 7 laki-laki. Perhatikan perkataan, segala apa yang diingini oleh hati. Jadi boleh mendapatkan apapun yang diinginkan hati muslimah, termasuk punya banyak suami bidadara perjaka, tidak terbatas hanya 70 saja. Kalau tidak suka suami bersenggama dengan 70 bidadari, ya minta saja agar dia jomblo abadi di surga. Bukankah Quran surah Az-Zukhruf ayat 71 sudah mengatakan dengan jelas bahwa muslimah bisa mendapatkan segala apa yang diingini hatinya, apa yang sedap dipandang matanya. Ustadz Abdul Somad bilang begini tentang pesta intim di surga. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Karena apa? Dia menekankan apa yang diingini oleh hati. Padahal kalau perempuan yang diingini hati, kebanyakan itu bukan laki-laki. Maaf ya, wanita penghibur saja seandainya tidur dengan banyak laki-laki, bukan dia suka dengan banyak laki-laki. Wanita itu tipe setia, tipe memiliki. Lu milik gue, lu punya gue, lu nggak bisa dengan yang lain. Gak lihat Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar karena Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Lupa deh, pokoknya itu deh. Wanita itu keinginannya bukan masalah laki-laki. Sekarang gini ya, kalau laki-laki mungkin ada keinginan meneliti banyak perempuan ya. Perempuan kan ada yang
cantik, ada yang begini, ada yang begitu, ibaratnya sedap di pandang mata. Dia bilang sedap di pandang mata. Kayaknya menekankan banget itu gitu ya, istilahnya kebahagiaannya tuh itu kalau bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, kebahagiaan perempuan itu bukan sekedar dalam hubungan badan. Bahkan kenapa saya bilang begitu, dalam Islam sendiri hubungan badan aja itu diperintahkan oleh Allah. Wanita mau melayani suami itu ditegaskan, jika dia tidak melayaninya dia berdosa. Itu karena apa? Karena wanita itu bukan hal hubungan badan yang dia senangi, bukan hal hubungan badan yang ibaratnya yang buat dia sedap dipandang, yang dia ingini. Bukan itu. Makanya ibaratnya bercinta saja dalam Islam sudah ditegaskan wanita itu berdosa jika dia tidak melayani suaminya. Saking apa? Bukan itu yang diinginkan wanita. Seandainya dikasih sama Allah hadiah gitu loh ya, kamu setelah seseorang misalkan nih dapat hadiah ke atas keberhasilannya dari seseorang, ada dua pilihan nih si wanita itu mau dikasih. Lu mau gue kasih 7 laki-laki yang melayani lo, atau gue kasih lo uang ibaratnya sebanyak-banyaknya, bisa jalan kemana aja. Itu si wanita itu menurutmu akan milih laki-laki atau duit? Pilih dah ya. Tapi kalau saya, karena saya sudah memahami berbagai macam orang, ibaratnya mengerti bahwa apa yang Allah sampaikan, bahwa kita tuh makhluk yang Allah ciptakan. Keinginan wanita itu pasti dia akan memilih uang daripada laki-laki. Lah ngapain nerima laki-laki, ya kan, beban doang ya kan. Kalau misalnya nerima laki-laki, lu ngapain sih? Mau bercinta doang terus-terusan? Enggak ya. Tapi kalau dikasihnya duit, nah mau kemana, mau happy-happy, mau ini itu enak. Jadi jangan bilang laki perempuan juga dalam Islam bisa tuh dapetin laki-laki banyak di surga. Karena apa? Dasar Al-Qurannya, apa yang kamu ingini bisa kamu minta. Iya, yang kamu ingini bisa kamu minta. Itu kalau untuk laki-laki. Mungkin dalam hal daftar keinginan nih, daftar keinginan, kalau laki-laki mungkin ada satu daftar keinginan itu ingin memiliki banyak wanita. Misalkan istrinya nih nggak cantik nih, blok mulu, nggak cakep, nggak pernah dandan, disuruh. Padahal dalam Islam tuh suruh namanya bersolek, disuruh ibaratnya menyenangkan suaminya, ya kan. Bisa kan dia nih, nggak mau, gue mah biasa begini, nggak usah dandan gini-gini gitu ya. Nah suaminya yang suami soleh, suami baik, ya ini dua ya, butek mulu, buluk mulu, di luar bening-bening gitu. Aduh gimana. Ya udah deh, ntar di surga juga gue dapet bidadari. Nah itu untuk penyemangat saja, penyemangat gitu. Tapi bisa juga menciptakan surga banyak wanita di dunia. Kenapa tidak? Surga itu bisa diciptakan di dunia. Di akhirat itu sudah urusannya Allah gitu kan. Kalau di dunia kan di Islam itu tidak dilarang menikah lebih dari satu. Tapi menikahi itu berbeda. Menikahi itu artinya tanggung jawab. Kalau dia punya anak, itu anak dia, kasih nama dia, tanggung jawab. Dari nafkah lahir, nafkah batin, bisa adil kepada istri-istrinya, bisa mengatur waktu, tapi juga menikahnya atas izin istri pertama. Nah, bagaimana itu caranya meminta izin istri pertama? Nanti saya bikin videonya ya, kapan-kapan kalau sempat, tapi untuk yang berlangganan. Ya, enak kan, nikmat kan keinginanmu. Apa yang kamu inginkan tuh Allah tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu keinginan perempuan itu apa sih, keinginan laki-laki itu apa sih gitu. Allah tahu.
Jadi keinginan perempuan itu bukan banyak laki-laki, bukan. Somat ini mangap seenaknya, tapi tidak bisa menunjukkan bukti ayat Quran apapun yang mendukung pendapatnya itu. Sebaliknya Quran, surah Fussilat, ayat 31 membolehkan muslimah berpoliandri jika memang itu yang dia inginkan. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, ini memang sudah janji Allah. Kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, kita lihat lagi ayat ini. Ayat sebelumnya menceritakan apa, dan ayat sesudahnya itu menceritakan apa. Kita harus melihat itu ya, untuk bisa lebih memahami. Nah, kamu beroleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai hidangan ya, lagi-lagi ini membicarakan makanan ini, membicarakan makanan di sini. Nah, ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya adalah sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menangguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah ke mereka dan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Bergembira dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi ini dia sama juga ya, sedang berjuang tentang Islam, mengajak orang lain. Terus orang lain udah beragama Islam, dia bilang saya mengaku Allah, tapi akhirnya dia menangguhkan kepercayaannya. Itu kan ibaratnya kesedihan, kegagalan bagi seseorang yang mengajak untuk beragama Islam. Nah kan di sini ada, dan orang-orang kafir berkata, ya Rob, kami perlihatkan kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Nah, orang kafir itu sampai begitu loh, kata-katanya sampai yang kayak begini loh. Demikianlah belasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal dan belasan kekal di dalamnya. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras pada orang-orang kafir dan kami. Nah, jadi ini perjuangan ya. Jadi kalau misalkan kita disakiti orang, jangan takut. Allah itu yang melindungi kita. Allah itu yang akan melindungi. Jadi kita nggak usah takut. Mereka saja menangguhkan kepercayaan kepada Allah. Nah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tuh, orang Islam itu yang percaya kepada Allah itu benar-benar pelindungnya tuh. Allah tuh melindungi di dunia dan akhirat. Nah, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, jika kita berjuang di dalam Islam, kita tuh akan memperoleh apapun yang kita inginkan dan memperoleh apapun yang kita minta. Jadi kalau misalkan kondisinya kamu punya keinginan belum terkabulkan, kok bisa belum terkabulkan, padahal Allah itu akan memberikan apa yang kita inginkan dan memperoleh apa yang kita minta. Itu perlu dipelajari juga. Perlu dipelajarinya apa? Harus juga disambung dengan ayat Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kadang-kadang manusia itu yang tidak bisa menerima apa yang terbaik untuk kita itu. Tapi di kisah ini kan dia menyatakan bahwa apa yang diinginkan wanita gitu loh. Kalau wanita menginginkan banyak pria, berarti dia bisa dapat dong di surga gitu loh, ya kan? Bukan cuma laki-laki gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi, wanita itu kebanyakan keinginannya itu bukan
banyak laki-laki dalam hidupnya, ditiduri banyak laki-laki dalam hidupnya, bukan. Kenapa ayat itu ada? Yaitu untuk laki-laki memang. Tapi kita juga harus meyakini bahwa Allah bilang Allah akan berikan apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan. Bagi wanita-wanita itu juga berlaku. Tapi wanita itu memang kebanyakan bukan laki-laki yang meminta. Kalaupun laki-laki, saya ingin di surga nanti bahagia bersama suami saya, berdua, bisa merasakan damai, tetap muda, suami saya menjadi orang yang saya cintai dan mencintai saya, hari yang penuh bahagia, berkumpul dengan anak-anak, punya banyak ini itu, pengen apa aja, bisa, pengen beli apa aja, ibaratnya ngucap pengen apa, pengen makan apa, datang semua. Nah itu mimpi perempuan itu beda dengan laki-laki. Jadi jangan disombongin mentang-mentang laki-laki bakal dikasih 7 bidadari, perempuan juga bisa dong dikasih 7 laki-laki. Ya iya bisa aja, cuma kan perempuan bukan pengen laki-laki. Kalau kamu nganggapnya perempuan pengennya laki-laki, kamu berarti belum mengerti perempuan. Hati-hati, barangkali rumah tanggamu sering ribut, kamu takut menikah, kamu tuh cocok dengan wanita, bahkan wanita begini, akhirnya barangkali bisa jadi nanti jadi menyukai laki-laki. Karena apa? Laki-laki menyukai laki-laki kan? Karena memang mengatasi wanita, menaklukkan wanita itu tidak mudah. Nah gitu ya, gimana ya saya ngomongnya, wanita dari sononya, bahkan siapapun sampai sekarang tuh ya, kalau misalkan ada perselingkuhan, ada nikah lagi, ada suami menyakiti istri, hebohnya minta ampun kan. Karena apa? Karena perempuan memang inginnya cuma satu laki-laki itu, dia baik, dia nafkahin, dia ganteng, dia setia. Nah itu nggak minta yang macam-macam. Jadi jangan berpikir macam-macam juga lah ke perempuan. Bukan berarti Islam bagaimana, cuma maksudnya untuk memberikan kesabaran saja kepada laki-laki, bahwa kamu bila laki-laki yang taat sedang berjuang dalam Islam, ibaratnya hidupmu dalam bagaimana, atau istrimu tidak seperti wanita-wanita lain, tenang. Nanti di surga kamu akan dapat wanita-wanita yang kamu ingini, yang solehah, yang cantik, pandai bersolek, pandai memasak, baik, menghargai, menghormati. Wah, tetek bengi kamu bisa dapat itu gitu. Sabar, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Supaya apa? Laki-laki itu pada setia gitu loh. Dan perempuan tuh bukan pengen banyak laki-laki di sampingnya, bukan. Buat apa lagi, ya kan? Satu aja nggak bisa habis. Karena otak wanita tuh Allah ciptakan tuh bukan banyak laki-laki. Kita tuh Allah yang ciptakan. Jadi Allah tuh yang mengerti kita, mengerti manusia, mengerti kebutuhan manusia. Anda sendiri kan yang di video itu mengatakan, oh Allah mengerti kebutuhan laki-laki. Ngaku kan, ya memang begitu kebutuhan laki-laki. Makanya Allah kasih. Lu pengen punya cewek banyak, kasih, silahkan. Mau punya istri banyak, silahkan, kasih. Kenapa suruh nikahin? Supaya kamu nggak berdosa, supaya kamu benar-benar surga hidupmu. Kenapa bisa surga? Kalau kamu memiliki 4 wanita atau 7 wanita, kamu mampu menikahi mereka. Surga buat kamu. Surganya apa? Kamu tidak akan kena penyakit kelamin. Wanita itu milikmu seutuhnya, tidak ada orang lain yang menjamah dia. Surga kan? Kamu kesini disayang, kesana sayang, kesana sayang, begini sayang. Enak kan ya surga. Mau. Tapi itu tergantung ya, dirimu udah bisa seperti Nabi Muhammad belum, bagaimana membujuk istri. Karena pada dasarnya wanita tidak mau berbagi suaminya. Jadi begitu ya, karena perempuan tidak suka banyak laki-laki. Mereka walaupun berpisah mencari laki-laki lain yang lebih baik, tapi pun cuma satu laki-laki. Hanya punya 2. Wanita itu sebejat apapun
pengennya sama dia satu gitu. Karena wanita tuh tidak mampu untuk berbagi-bagi, laki-laki mah mampu. Ya udah ya, begitu aja. Pokoknya semoga bermanfaat, semoga masuk ke otak dan pikiran kita semua. Ya dipikir aja lah sendiri, dirimu mungkin apa, apakah dirimu kalau dikasih hadiah besar nih, dikasih pilihan nih, apakah pilihan dikasih ibaratnya kasih uang yang banyak atau dikasih laki yang banyak, memilih yang mana? Kalau saya sih enggak, dikasih laki yang banyak. Nah gitu ya, jadi ya memang masing-masing orang terserah pilihannya pengennya apa. Tapi kalau wanita yang soleha tidak akan sih mengingini banyak laki-laki dalam hidup. Buat apaan? Beban. Dalam Islam wanita tuh harus mengurus laki-laki dari semuanya, dari makannya, pakaiannya. Emang gak capek, gak ribet. Enggak. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Happy watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.